Saudara, hari ini Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri menggelar rapat dengan sekjen partai politik. Rapat ini membahas mekanisme penyelenggaraan rangkaian Pilkada 2020. Dalam pertemuan yang diselenggarakan secara virtual, ada sejumlah hal yang disepakati, diantaranya mengenai penetapan pasangan calon kepala daerah. Penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU akan dilakukan melalui situs resmi KPU dan di masing-masing KPUD. Para sekjen partai politik juga sepakat tidak ada penggalangan massa saat penetapan. Penularan COVID-19 seperti dikhawatirkan oleh baik pemerintah maupun oleh kelompok-kelompok atau masyarakat yang menginginkan agar ditunda. Yang diprihatinkan kan sama, yaitu masifikasi penularan COVID. Oleh sebab itu, sesudah diputuskan atau disepakati bahwa akan dilaksanakan pemilu Pilkada serentak tanggal 9 Desember itu, sesudah disepakati adalah bagaimana kita punya komitmen bersama untuk melakukan penegakan disiplin dan penegakan hukum sesuai dengan Inpres nomor 6 tahun 2020. Partai politik mempunyai peran besar. Sementara itu, menurut Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Shazili, kehidupan politik di Indonesia tetap harus berjalan, begitu juga dengan pelaksanaan Pilkada 2020. Meski begitu, Aceh mengatakan pelaksanaan Pilkada harus diterapkan dengan protokol COVID-19 yang ketat, termasuk adanya sanksi kepada calon kepala daerah yang melakukan kampanye terbuka. Proses pemerintahan saya kira tetap harus berjalan ya. Demokrasi di kita pun juga tetap harus sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan sebagaimana agenda-agenda politik gitu ya. Bahwa kita menyadari di tengah pandemi COVID-19 ini situasinya memang tidak normal. Nah, oleh karena itu maka ini tetap harus berjalan, namun harus betul-betul memperhatikan aspek protokol kesehatan yang ketat gitu. Misalnya bahwa Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang juga Kepala BNPB Doni Monardo berharap penerapan protokol COVID-19 menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan Pilkada. Doni Monardo juga mendorong agar kampanye bisa dilakukan secara virtual. Bahwa ketentuan peraturan ya KPU itu betul-betul menjadi menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan Pilkada ya. Tidak terjadinya kerumunan dalam jumlah yang besar ya, dan Bapak Menteri Dalam Negeri sudah mengingatkan kembali ya tentang aturan tersebut, hanya boleh maksimal 50 orang, dan kita mendorong terus supaya Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azumardi Azra meminta Presiden untuk mengeluarkan Perpu menunda pelaksanaan Pilkada 2020. Saya kira pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi sudah sepatutnya mengeluarkan Perpu, bukan hanya Perpu untuk memperketat protokol kesehatan, tapi juga Perpu untuk menunda Pilkada ini, atau bahkan mungkin Perpu yang merupakan terobosan untuk memperbaiki Pilkada kita ini ke depan, yaitu mengembalikan Pilkada langsung kepada Pilkada tidak langsung di DPRD. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat tidak menunda Pilkada serentak 2020. Hasil rapat dengar pendapat di DPR Senin kemarin menyatakan Pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember 2020. Selain Menteri Dalam Negeri, hadir juga Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP, serta dari KPU diwakili oleh 2 komisionernya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum dan menyelamatkan Pilkada. Kami ajak Anda ke kantor Kemenko Polhukam untuk bertemu dengan jurnalis Zeki Rahmat yang memantau pertemuan antara pemerintah dan juga partai politik. Zeki, jadi apa saja yang menjadi kesepakatan antara partai politik dan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi? Ya, hal yang disampaikan oleh Mahfud MD tadi dalam rapat bersama partai politik dan penyelenggara pemilu adalah terkait mengapa alasan pemerintah untuk tetap menggelar Pilkada di tahun ini. Pemerintah menilai dan memastikan
tidak bisa mengetahui kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Dalam artian jika pilkada kembali ditunda, maka pemerintah tidak bisa memastikan kapan waktunya untuk kembali diselenggarakan di tahun depan. Itu adalah alasan pertama. Alasan selanjutnya tadi dijelaskan oleh Mahfud MD soal jika pilkada kembali ditunda, maka yang mengisi kursi kekosongan kepala daerah adalah pelaksana tugas atau PLT. Sementara itu PLT dinilai tidak bisa memutuskan kebijakan strategis dan juga keputusan-keputusan yang dianggap penting bagi daerah itu sendiri, terutama pada saat penanganan pandemi COVID-19. Singkat kata, dalam artian, jika pilkada kembali ditunda, maka pemerintah merasa tidak diuntungkan. Untuk itulah pemerintah tetap melanjutkan mekanisme proses pilkada selanjutnya. Besok di tanggal 23 September akan ada penetapan pasangan calon kepala daerah. Bakal calon yang akan menjadi calon tidak diperkenankan datang ke KPUD. Proses penetapan dari bakal calon ke calon itu dilakukan dengan mekanisme melalui website KPUD masing-masing di wilayahnya. Dan juga melalui sistem daring, jadi tidak akan ada masa ataupun paslon ke KPU masing-masing daerah. Lalu setelah itu akan ada pengundian nomor urut. Untuk pengundian nomor urut tadi disepakati akan diperbolehkan masuk ke dalam ke KPUD masing-masing daerah hanya pasangan calon dan satu orang tim sukses. Jadi hanya ada 3 orang masing-masing pasangan calon yang diperkenankan untuk mengundi nomor urut pasangan calon pilkada. Tidak ada penggalangan massa tidak akan boleh ada di sekitar KPUD masing-masing wilayah, dan ini juga bekerja sama dengan Polri. Untuk itulah tadi Polri juga ikut serta dalam rapat bersama dengan Menko Polhukam, Mendagri, KPU, Bawaslu, dan juga semua partai politik. Selanjutnya juga masa kampanye. Tadi juga dijelaskan bahwa untuk masa kampanye akan dilakukan sebanyak mungkin secara virtual atau sistem daring. Akan ada tindakan tegas bagi yang melanggar disiplin kesehatan. Dan aturan itu sebelumnya juga sudah dibuat dan akan ada beberapa revisi dari PKPU yang baru terkait dengan aturan kampanye nanti. Sementara itu tadi semua stakeholder juga hadir di dalam rapat, termasuk semua sekjen partai politik dari partai politik parlemen dan juga non-parlemen. Yang tadi tidak terlihat di dalam rapat adalah sekjen PKB yang diinformasikan terlambat hadir, tetapi PKB sejauh ini menyetujui apapun hasil yang dibuat dalam rapat antara pemerintah, KPU, Bawaslu, dan juga partai politik. Ibrahim. Baik, tentu ke depan yang ditunggu adalah komitmen dari partai politik pada calonnya untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Terima kasih Zeki Rahmat untuk laporan Anda.